Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dengan PM 2175305. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait keamanan cyber dan pengamanan data yang meliputi ancaman dan mitigasinya ya. Sebentar, kita slideshow. Oke. Contoh kasus cyber security di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil contoh yang pertama itu pencurian data Bank Syariah Indonesia yang terjadi pada bulan Mei 2023 tahun ini ya. Yang mana peristiwa itu server Bank Syariah Indonesia BSI itu diserang oleh kelompok peretas Lockbit dari Rusia. Lalu dampak itu adalah aplikasi mobile banking yang tidak dapat diakses. Sebanyak 1,5 terabit data nasabah dan karyawan pun hilang. Tindakannya itu Lockbit ini meminta tembusan dalam bentuk uang agar data tidak dijual oleh dark web. Terus yang kedua ada pembobolan data Kominfo yang terjadi pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2022. Yang mana di sini Bjorka mencuri data registrasi kartu SIM milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo karena kelemahan dan dalam sistem keamanan server. Lalu dampaknya itu adalah data registrasi kartu SIM yang dari perusahaan-perusahaan lokal itu dicuri. Yang mana tindakannya itu tuh dia mengeksploitasi kelemahan server menyebabkan data rahasia jatuh ke tangan peretas. Untuk contoh kasus cyber security Indonesia di sini saya mengambil sumber dari Cloud.dk.id ya. Kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir nih Indonesia sering sekali diserang terkait keamanan kerentanan cyber security-nya ya. Oke. Lantas apa sih cyber security yang definisinya atau cyber security itu apa sih? Nah, cyber security sendiri itu atau keamanan cyber itu adalah serangkaian praktik untuk melindungi informasi, komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat dalam dunia maya atau cyberspace. Ini melibatkan tindakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oke, dalam era di mana penggunaan komputer, perangkat mobile, serta koneksi internet semakin meluas, keamanan cyber ini menjadi sangat penting untuk melindungi informasi dan infrastruktur dari ancaman yang terus berkembang. Oke, data pribadi dan organisasi. Untuk data pribadi sendiri ini merupakan data atau informasi pribadi yang dimiliki oleh seorang individu. Itu contohnya itu seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk nomor rekening juga bisa termasuk data pribadi ya. Lalu selanjutnya ada data organisasi. Data organisasi sendiri di sini nih adalah sebuah data atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, termasuk data penggunaan, rancangan produk, dan informasi keuangan perusahaan. Ancaman. Dari sekian banyak ancaman yang ada pada cyber security, di sini saya mengambil beberapa ancaman yang biasanya sering digunakan oleh para penjahat cyber ya, atau attacking cyber security, yang mana yang pertama sendiri ini ada malware. Malware itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang mencakup spyware, adware, ransomware, dan lainnya. Spyware itu tuh biasanya itu melacak aktivitas pengguna, kalau adware tuh dia menampilkan iklan yang tidak diinginkan, dan ransomware tuh mengenkripsi data dan meminta tembusan. Lalu selanjutnya ada botnet dan serangan di DOS. Dimana untuk botnet ini merupakan jaringan komputer yang dikendalikan oleh penyerang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Botnet digunakan untuk serangan di DOS, yang dimana situs web itu diserang dengan kualitas palsu yang sangat tinggi, membuat tidak dapat diakses oleh pengguna yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, phishing. Phishing ini sering terjadi di Indonesia ya, karena phishing ini sangatlah mudah, yang mana phishing ini biasanya melibatkan pengiriman email palsu ataupun sebuah situs palsu ya, yang mencoba menipu pengguna akan mengungkapkan informasi pribadi atau mengklik tautan berbahaya. Lalu spear phishing. Spear phishing ini adalah bentuk phishing yang sangat ditargetkan, di mana penyerang menyesuaikan pesan untuk individu tertentu. Lalu rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini adalah sebuah teknik yang melibatkan manipulasi orang atau mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Ini bisa termasuk pretexting, yaitu berbohong untuk mendapatkan akses ke data, tailgating, mengikuti seorang ke dalam area yang aman, dan skimming, menggunakan perangkat dan mencuri informasi kartu kredit. Lalu ada yang terakhir adalah peretasan kartu sandi WiFi. Peretasan kartu sandi WiFi ini melibatkan pencarian atau mendebak kartu sandi jaringan nirkabel. Penyerang dapat menggunakan serang brutal, yaitu mencoba berbagai kombinasi kartu sandi atau memanipulasi orang yang mengetahui kartu sandi agar memberikannya. Untuk biasanya yang terjadi di Indonesia sendiri ini adalah rekayasa sosial, karena untuk contoh kasus akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang tergiur akan yang namanya sebuah
sebuah link-link berhadiah yang mana pada link tersebut tuh ternyata uh, itu itu merupakan itu merupakan cara orang untuk mendapatkan informasi yang mana untuk para pembuat link-link tersebut tuh dia tuh berbohong karena dia ingin mendapatkan informasi atau data informasi pribadi punya kita gitu. Biasanya untuk phishing dan rekayasa sosial ini banyak sekali sih yang terjadi di Indonesia, dan salah satu itu terakhir itu kalau tidak salah itu ada surat undangan berupa undangan online, pendidikan online yang ketika kita klik itu kalau kita tidak cermat itu akan secara langsung data-data pribadi di HP kita tuh akan terhack atau terambil gitu. Dan biasanya sih untuk phishing sendiri sih sangatlah mudah ya tuh dibuat ya, karena biasanya dia untuk phishing sendiri nih dia biasanya itu menyamar seolah-olah kalau email atau sebuah situs itu tuh emang situs yang situs resmi gitu. Contohnya juga untuk phishing sendiri tuh seperti kalau tidak salah tuh seperti ada Dana yang mana saya sempat mendapatkan sebuah pesan yang mana untuk mendapatkan sebuah hadiah dari Dana kalau tidak salah itu harus mengklik sebuah link yang mana nanti di situ tuh akan tertuju kita untuk memasukkan username dan juga akan sandi pada Dana kita. Padahal itu sebenarnya itu bukan aplikasi Dana yang sesungguhnya, melainkan itu hanya sekedar sebuah phishing ataupun rekayasa sosial. Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita menanggulangi atau terhindar dari ancaman tersebut? Nah, di sini ada beberapa cara ya, yaitu dari mitigasi ancaman sendiri. Di sini kita harus bisa mengedukasi terkait pentingnya keamanan data. Lalu yang kedua tuh menggunakan perangkat lunak yang resmi. Lalu yang ketiga tuh perbarruan perangkat lunak dan sistem. Lalu penggunaan enkripsi, implementasi firewall dan antivirus, penyimpanan data yang aman, investasi dalam arsitektur keamanan, membangun budaya keamanan dan penilaian resiko berkala. Oke, di sini mungkin bisa saya jelaskan ya. Yang pertama edukasi. Edukasi terkait pentingnya keamanan data itu adalah sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan edukasi orang-orang di sekitar kita tuh bisa cermat dan lebih teliti terkait serangan-serangan yang mungkin bisa saja mereka alami atau mereka dapatkan gitu. Seperti contoh ketika mereka mendapatkan link phishing itu mereka sebisa mungkin harus cari tahu dulu apakah link tersebut tuh emang benar-benar dari entitas resmi atau tidak. Nah, jika tidak minimal itu jangan diklik ataupun jangan mengikuti instruksi-instruksi yang ada di dalam link tersebut agar kebocoran data itu tidak dapat terjadi. Lalu menggunakan perangkat yang resmi. Perangkat yang resmi ini maksudnya itu adalah kita menggunakan perangkat lunak ataupun sebuah software atau sebuah aplikasi resmi yang berbayar, yang resmi ya. Yang biasanya itu kalau kita di aplikasi perangkat lunak di Windows ataupun di Android atau apapun itu, biasanya kita harus menginstalnya dari situs resminya. Kenapa? Ketika kita menggunakan perangkat lunak yang tidak resmi ataupun yang ilegal, nah itu tuh memicu ataupun dapat memicu atau perangkat lunak tersebut tuh dia belum tentu sepenuhnya aman, dikarenakan karena aplikasi itu bersifat crack dan itu rentan sekali perangkat kita itu diserang oleh berbagai ancaman, mulai dari virus, mulai dari ransomware ataupun yang lainnya. Lalu perbarruan perangkat lunak dan sistem. Ini penting karena semakin baru sebuah perangkat lunak ataupun sistem, maka sistem keamanannya pun akan semakin kuat dan semakin baru. Lalu selanjutnya penggunaan enkripsi. Penggunaan enkripsi di sendiri nih kita tuh mengenkripsi data yang disimpan dan saat berpindah melalui jaringan, sehingga sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu mengimplementasi firewall dan antivirus. Ini penting karena menggunakan firewall yang kuat dan perangkat lunak antivirus itu dapat mendeteksi dan mencegah serangan malware. Lalu penyimpanan data yang aman. Di sini kita menggunakan
penyimpanan data transkripsi ya, dan mengamankan akses ke perangkat penyimpanan fisik ataupun yang cloud. Yang jelas kita harus menyimpan data kita itu di situs resmi ya. Jangan sampai tidak menyimpan di situs yang tidak resmi karena takutnya nanti akan mengalami kebocoran data. Lalu investasi dalam arsitektur keamanan ya. Di sini sangat penting karena apa? Karena dengan kita berinvestasi ya, itu tuh sama aja kita melindungi elemen jaringan seperti komputer, router, firewall yang merupakan langkah kunci. Firewall, sistem deteksi instruksi, enkripsi, dan perangkat lunak antivirus harus diimplementasikan untuk memitigasi risiko. Lalu selanjutnya ada membangun budaya keamanan, yang mana contohnya dalam sebuah organisasi ya, membangun sebuah budaya yang mengutamakan keamanan cyber tuh dalam organisasi itu sangatlah penting. Kenapa? Karena keamanan cyber tuh harus integrasikan ke dalam nilai dalam etika perusahaan. Seluruh pemangku kepentingan termasuk pemimpin dan karyawan harus bekerja sama untuk memprioritaskan keamanan cyber. Lalu ada yang terakhir yaitu penilaian risiko berkala. Biasanya pada setiap organisasi itu secara rutin tuh organisasi itu harus melakukan penilaian risiko keamanan cyber untuk mengidentifikasikan area risiko tinggi. Audit terhadap perangkat keras, perangkat lunak, data dan aplikasi pihak ketiga membantu mengenali faktor risiko dan potensi ancamannya. Oke, mungkin itu sekian terkait presentasi yang telah saya lakukan terkait cyber security dan pengamanan data, ancaman dan mitigasinya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.